Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, insya Allah untuk hari ini Mister akan sampaikan materi pembelajarannya tentang babasan jeung paribasa. Nah, ini sedikit agak lumayan nih materinya. Babasan jeung paribasa. Ya, boleh kalian catat dulu judulnya di hari ini. Ya, Mister. Silakan disiapkan buku tulisnya dulu. Materinya tentang babasan jeung paribasa. Ya. Nah, jadi tujuan kita belajar hari ini kalian memahami apa itu babasan, apa itu paribasa, bedanya apa antara babasan dan paribasa, dan beberapa contoh yang kita buat di kesempatan ini. Baik, sebelum ke materi, Mister sampaikan dulu, kemarin kita sudah belajar tentang sajak. Ya. Nah, di dalam sajak, itu pasti banyak kata-kata yang mengandung makna lain. Ya. Atau bahasa ungkapan. Dalam sajak yang kemarin kita bahas, jadi ada bahasa-bahasa yang sebetulnya bukan bahasa sebenarnya, tapi dia menggunakan bahasa yang lain atau bahasa ungkapan mengandung makna yang lain. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan babasan jeung paribasa. Jadi fungsi nanti dalam babasan atau paribasa itu untuk mengungkapkan, ya, untuk mengungkapkan bahasa yang harus kita cari makna lainnya. Ya. Jadi fungsi dari babasan adalah mengungkapkan bahasa yang perlu kita cari makna lainnya. Jadi ada bahasa-bahasa yang harus kita cari makna yang lainnya. Baik itu sebetulnya di babasan, di paribasa, juga di puisi, di sajak, itu pasti banyak. Nah, makanya kita akan pahami dulu sekarang babasan itu apa, paribasa itu apa, ya. Baik, yang pertama ada persamaannya, ada perbedaannya nih. Tulis dulu di bawahnya sasaruaan. Sasaruaan atau persamaan babasan jeung paribasa. Sasaruaan itu persamaannya babasan jeung paribasa nyaeta bahasa ungkapan. Nah,
Eta bahasa ungkapan. Mister, aku baru masuk. Bahasa ungkapannya di garis bawahi ya. Jadi maksudnya begini. Mister, aku baru masuk. Antara babasan jeung paribasa itu ada persamaannya. Dalam hal apa persamaannya? Sama-sama bahasanya bahasa ungkapan, ya. Jadi bukan makna yang sebenarnya. Jadi babasan atau paribasa itu menggunakan bahasanya bahasa ungkapan. Jadi bukan bahasa yang sebenarnya, tapi membutuhkan makna yang lain. Ya. Nuka dua bedana. Bedana atau perbedaannya. Babasan jeung paribasa. Bedana perbedaan babasan jeung paribasa nyaeta di bawahnya strip babasan sama dengan ungkapan pendek, babasan ungkapan pendek, paribasa strip kedua, ungkapan panjang. Ungkapan panjang. Oke. Perhatikan dulu. Jadi antara babasan dengan paribasa itu ada persamaannya, ada perbedaannya, ya. Persamaannya tadi itu sama-sama bahasanya bahasa ungkapan. Jadi bukan bahasa yang sebenarnya, tapi membutuhkan makna yang lain. Nanti kita akan contohkan ya. Nah, yang kedua ada perbedaannya. Perbedaannya sebetulnya hanya sedikit. Kalau babasan ungkapannya pendek, kalau paribasa ungkapannya panjang. Nah, biasanya kalau babasan karena ungkapannya pendek, biasanya hanya dibangun, dibentuk hanya oleh dua kata saja. Ya. Jadi dua kata saja. Ungkapan pendek itu hanya dua kata biasanya. Tapi kalau paribasa karena ungkapannya panjang, biasanya di dalamnya juga mengandung unsur kalimatnya. Jadi ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya biasanya gitu. Jadi mengandung unsur kalimat di satu kalimat. Artinya lebih dari dua kata, ya. Jadi kalau babasan mah hanya dua kata karena pendek, kalau paribasa mah itu bentuknya kalimat karena panjang. Baik, sekarang supaya lebih jelas, kita ambil contohnya dulu ya. Mister. Ya. Ada yang tanyakan? Ini dicatat atau diapain? Ya dicatat. Ya. Sudah dicatat dari tadi? Belum. Baru masuk. Masya Allah. Udah. Tar dulu lagi yang nomor 2 yang bedana. Oh, bedana. Bukan. Ya, dicatat dulu ya. Biar nanti kalian gampang untuk mengingatnya. Kalau misalkan nggak dicatat, ingatnya hari ini doang. Tapi nanti kalau sudah selesai ngezoomnya, lupa lagi nanti. Tapi kalau dicatat kan nanti ada catatannya bisa kalian lihat lagi, ya. Nah nanti ini juga akan Mister sampaikan nih materi ini di UAS. Oh di PAT nanti. Belum PTS kali Mister. Belum ya, PTS juga belum. Ya di PTS. Baik, contoh babasan. Sekarang contoh babasan dulu ya.
Tulis contohnya. 1. Gede hulu. Nah, sama dengan besar kepala. Bahasa Indonesianya nih. Maksudnya dalam kurung sombong. Kalian tulis dalam kurung aja. Dalam kurung itu berarti makna yang dicari ya, makna yang dimaksud. Sudah ditulis? Contoh babasan. Baru Ya. nomor 2, Mister. Oke, nomor 1 dulu tulis, yang lain. Gede hulu sama dengan besar kepala. Gede, besar, hulu, kepala. Jadi besar kepala. Maksudnya sombong. Nomor kedua. Panjang lengan, boleh. Jam berapa? Anyuri. Jam berapa? Panjang, lengan tangan, panjang tangan sama dengan Anyuri. panjang tangan. Tulis. Panjang tangan dalam kurung pencuri. Oke. Anyuri. Tilu. Nomor katilu kita ambil babasan 3 aja ya, jangan terlalu banyak. Yang ketiga yang gampang lagi, yang ada di buku paket kita ambil 1. Misalkan di situ ada kata-kata sugih mukti. Nah, sugih mukti. Kaya, senang. Artinya, sugih mukti, kaya, senang. Udah kaya, senang. Maksudnya apa coba? Kaya raya, ya. Kalau diartikan satu persatu katanya sugih itu kaya, mukti senang. Jadi maksudnya mah kaya raya. Nah sekarang contoh paribasa. Babasannya 3 aja, nanti selebihnya kalian bisa lihat di buku paket ya. Kita akan bahas di buku paketnya. Termasuk contoh kalimatnya nanti. Paribasa. Sudah? Contohnya, karena ini kalimat, kalau paribasa kan kalimat. Contoh, alon-alon. Pelan-pelan. Asal kalakon. Pelan-pelan. Alon-alon asal kalakon. Kalakon. Nah, nanti dijelaskan. Nomor kedua. Siapa yang nyanyi tuh? Nomor kedua. Kawas cai. Kawas cai. Ina. Daun tales. Artinya? Nomor katilu cikaracak. Itu entar diartiin. Cikaracak ninggang batu.
Cikaracak ninggang batu. Laun-laun jadi lego. Aya deui lila-lila, lila-lila jadi lego. Baik, coba perhatikan dulu ya. Tulisannya ditunda dulu. Sekali lagi, Mister akan jelaskan dari awal lagi. Jadi, antara babasan dan paribasa itu ada persamaannya, ada perbedaannya. Persamaannya sama-sama bahasanya bahasa ungkapan. Baik babasan maupun paribasa itu sama-sama menggunakan bahasa injeman bahasanya. Artinya bahasa kiasan, bukan bahasa yang sebenarnya. Jadi perlu makna yang lain, kalian harus mencari makna yang lain untuk memahami kalimatnya. Itu yang dimaksud dengan bahasa injeman atau bahasa ungkapan, ya. Jadi babasan, paribasa sama dua-duanya itu bahasanya bahasa ungkapan. Nah, kemudian yang kedua ada perbedaannya. Perbedaannya kalau babasan itu bahasanya pendek, ya, atau ungkapannya ungkapan pendek. Kalau paribasa ungkapannya panjang, ya. Nah, contoh di sini kita ambil contoh untuk memahami babasan misalkan. Tadi kan bahasanya ungkapan juga pendek. Biasanya hanya diwangun dua kata. Di sini ada kata gede hulu, panjang lengan, sugih mukti dan yang lainnya. Kan gede hulu, cuman dua kata tuh. Tapi itu termasuk babasan, contoh babasan. Nah, kalau dimaknakan secara seadanya, itu tidak akan masuk maknanya. Contoh misalkan gede hulu, besar kepala, bagol dong. Bukan berarti bagol, bukan berarti kepalanya yang gede. Maksudnya orang mau mengungkapkan kepada seseorang itu yang punya sifat sombong supaya tidak tersinggung mungkin atau bahasanya diperhalus gitu dengan kata-kata gede hulu, ya. Contoh misalkan, jadi jalma mah ulah gede hulu, misalkan. Jadi orang jangan besar kepala. Maksudnya mah sebetulnya jadi orang itu jangan sombong, ya. Jadi mau mengungkapkan kata-kata sombong itu kan agak kasar ya, tapi dengan bahasa yang lain dengan kata-kata gede hulu atau besar kepala, ya. Bisa dipahami kan? Contoh yang kedua, panjang lengan, bukan berarti tangannya panjang 2 meter, 3 meter sampai 5 meter, bukan. Emang kalau dimaknakan pasti seperti itu. Panjang lengan, panjang tangan, tangannya panjang seakan-akan. Tapi yang dimaksud itu bukan itu. Artinya pencuri. Kita mau mengungkapkan, kita mau mengatakan teman kita itu pencuri, kayaknya kasar gitu ya. Makanya pakai kata-kata panjang lengan. Suka mengambil barang orang lain. Ngambil sini, ngambil sono, raup sini, ya. Ada misalkan nih kalian lagi jalan kaki, kemudian ada rambutan diambil, kan pakai tangan tuh panjang, ya. Diakalin terus sampai tangannya enggak nyampe, pakai gantar, pakai galah, nah kayak gitu. Jadi seakan-akan panjang tangannya, ya. Jadi untuk mengungkapkan, mengatakan seseorang itu pencuri dengan bahasa yang lebih halus, yaitu dengan kata-kata panjang lengan, panjang tangannya. Jadi tangannya karena panjang, nyampe baik kemana-mana, ya, comro, nyampe, cendol, nyampe, tuh, rambutan, nyampe, apa aja nyampe, tangannya karena panjang, karena suka mencuri, ya. Jadi ungkapan seseorang mengatakan pencuri dengan kata-kata yang lebih halus. Apa? Panjang lengan, panjang tangan. Maksudnya mah adalah pencuri, ya. Atau sugih mukti. Wah, ini kata-kata yang bagus ini sebetulnya. Tapi ini juga termasuk contoh babasan. Karena hanya dua kata. Sebetulnya kalau sugih mukti mah kalaupun tidak dimaknakan dengan mana yang lain juga orang sudah paham. Cuma karena bahasanya aja ya, bahasa Sunda. Ya sugih kaya, mukti senang. Orang kaya
ya biasanya rata-rata senang. Walaupun ada orang kaya yang nggak senang, ya. Karena kesenangan itu timbulnya dalam hati kita. Belum tentu orang yang kaya itu senang sebetulnya. Hatinya kadang-kadang sedih, ya. Tapi kita mintanya kepada Allah pengen menjadi orang yang kaya hati makanya, ya. Jadi kalau kaya harta belum tentu kita senang, tapi kalau sudah kaya hati itu pasti kita senang, ya. Kata Rasulullah, laisal gina man kasrotul mal, walakinnal gina ginan nafs. Jadi tidak dikatakan orang kaya sebetulnya kalau orang yang banyak hartanya, kalau hartanya tidak membawa dia ke dalam kesenangan, kegembiraan. Tapi yang dimaksud dengan kaya itu adalah orang yang kaya hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kaya raya dan kaya hati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tuh. Jadi sugih mukti mengatakan seseorang yang kaya senang, itu sugih mukti, kaya raya, ya. Kayak kalian semuanya, sugih mukti, ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu contoh babasan ya, anak-anak. Jadi hanya 2 kata. Makanya kalau 2 kata di sini tidak ada unsur kalimatnya di dalamnya. Nggak ada subjeknya mana, predikatnya mana. Kalau untuk kata babasannya ya. Tapi kalau sudah dibentuk kalimat, misalkan jadi jalma ulah sok gede hulu. Nah, itu mah kan kalimat. Itu sudah pasti ada subjeknya, ada predikatnya. Tapi untuk kata-kata gede hulunya saja, itu bisa saja dia nanti kedudukannya jadi objek atau jadi predikat, ya, tergantung nanti dalam kalimatnya. Nah, tapi kalau paribasa karena ungkapannya panjang, biasanya bentuknya kalimat. Kalau kalimat berarti ada unsur kalimatnya. Ada jejernya, ada syariataannya, ada objeknya. Atau ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya. Ya, contoh misalkan, alon-alon asal kalakon. Siapa yang tahu artinya? Mika, mana Mika? Mika tahu nggak artinya apa? Alon asal kalakon. Nggak tahu. Cuma bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda. Alon. Devitri. Pelan-pelan tapi pasti ya. Pelan-pelan asal sampai katanya, kata Hasna. Ya maksudnya kalakon itu tercapai. Pelan-pelan yang penting tercapai. Pelan-pelan yang penting sampai gitu ya. Jadi namanya alon-alon asal kalakon. Walaupun pelan tapi selesai, tapi tuntas, tapi terlaksana gitu maksudnya ya. Daripada buru-buru tapi tidak terlaksana atau tidak sampai, malah hasilnya jelek. Nah, ini ungkapan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan apapun, yang penting pelan-pelan tapi selesai. Daripada kenceng, kemudian buru-buru tapi tidak selesai. Atau selesai, cuman hasilnya kurang memuaskan. Ya, tuh. Jadi kalau ini mah karena bahasanya, bahasa kalimatnya panjang, termasuknya babasan, paribasa ya, bukan babasan. Jadi lebih dari 2 kata. Contoh yang kedua, kawas cai di daun talus, bagaikan air di daun talas. Bagaikan air di daun talas. Coba, siapa yang paham maksudnya apa? Ngerti nggak? Bagaikan air di daun talas. Coba kalian lihat air, kalian air cipratkan ke daun talas. Kira-kira bagaimana keadaan air itu? Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Tidak meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan bekas. Ya.
Coba kalian boleh nanti di setelahnya belajar praktekkan. Cari daun talas, dicipratin pakai air. Nah, atau airnya dikucurin ke daun talas. Kira-kira bagaimana kondisi air itu? Apakah ada di situ tetap diam atau menyerap atau tidak terserap? Nah, itu nanti akan ada kelihatan. Ya. Nah, itu air kalau di daun talas itu dia tidak akan bisa diam. Goyang ke sono, goyang ke sini, pasti dia karena daun talas itu punya apa ya? Sifatnya dia tidak menyerap air. Ini kayak jaket anti air. Tuh. Kayak daun pisang juga, Mister. Daun pisang juga. Ya, kalau daun pisang mungkin kelamaan pasti basah juga. Tapi kalau dalam daun talas nggak bakal basah dia. Airnya itu yang kemana-mana, jadi tidak bisa diam. Nah, makanya mengungkapkan orang yang tidak bisa diam, lagi belajar di kelas, malah lari-larian, ngobrol sama teman. Itu biasanya siapa tuh? Arkaan. Nah, mengungkapkan anak-anak yang super aktif, yang tidak bisa diam, itu dengan kata-kata bagaikan air di daun talas. Kawas kayak Dina daun talas. Ya. Jadi nggak kayak Mika. Kalau Mika kan di kelas diem aja. Tahu-tahu kentut. Ya, enggak ya. Tapi ini mah orangnya nggak mau diam. Ya, Mister lagi jelasin di kelas, malah lari-larian, malah ngobrol sama temannya, lempar-lempar kertas dan sebagainya. Biasa itu mah. Nah, itu berarti orangnya tidak mau diam. Mengungkapkan orang yang tidak mau diam dengan kata-kata kawas cair di daun talas, bagaikan air di daun talas. Ya, bisa dipahami kan? Bisa. Oke, satu lagi, terakhir. Ada contoh paribasa cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Sedikit, artinya air yang bergemericik, air gemericik, tahu air gemericik? Air netes, nah itu air gemericik. Ninggang batu, menempak batu, batu tuh yang keras, ditetesin air, kira-kira lama-lama jadi bolong juga. Nah, coba siapa yang tahu pemahamannya, maksudnya apa di sini? Ayo, coba. Maksud dari cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi lekok apa? Yang keras sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Sedikit-sedikit pada jadi emas. Sedikit-sedikit jadi habis. Coba Talita, Hasna. Hasna mau ngomong. Sedikit jadi habis. Kerja keras. Kerja keras sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi sukses. Jadi sukses. Aduh, iya pinter. Bisa aja Hasna ya. Pekerjaan yang dilakukan setiap hari, walaupun sedikit, akan dirasakan. Akan banyak. Ya, sama aja. Maksudnya begini. Sekeras sesulit apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau kita tekun, kalau kita rajin melakukannya, pasti akan berhasil. Lihat, coba perhatikan batu yang begitu keras. Tapi kalau seandainya dia itu tekun, rajin terus saja, tidak ada putus asanya, lama-lama batu juga menyerah dia. Lama-lama batu juga jadi bolong. Tuh, padahal air itu kan lembek. Batu kan keras. Tapi dengan kekerasan yang kita usahakan, berarti kita akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, ini ungkapan buat orang yang harus giat dalam melakukan pekerjaan, ya. Jangan berputus asa. Jadi kalau kita berusaha, jangan putus asa. Sesulit apapun, kalau kita mau berusaha, insya Allah akan tercapai. Ya, oke, baik. Untuk selanjutnya, anak-anak sekalian, coba sekarang lihat di halaman 100-nya. Di halaman 100 di buku paketnya. Ayo, buku paketnya dibuka dulu. Catatannya disimpan dulu ya. Sampai di sini dulu catatannya. Diingatkan saja, ya. Catatannya nanti diingatkan lagi. Masih banyak contoh-contoh yang lain, baik babasan maupun paribasa. Apa itu? Nah, di sini di halaman 100 ada contoh babasan. Ada 5 di sini. Gemah ripah loh jinawi. Nah, ini termasuk contoh paribasa. Kalau ini ya, karena kalimat. Ada hejo lembok, itu babasan. Sugih mukti, babasan. Hejo ngemploh, babasan. Alas bandawasa, juga termasuk babasan. Jadi kalau kalimatnya itu ungkapannya pendek, babasan. Tapi kalau panjang, paribasan. Di sini contoh-contohnya bisa kalian baca, bisa kalian pahami, kan sudah pakai bahasa Indonesia ya. Dibahasa lagi, dibaca lagi, dibahas lagi untuk contoh babasannya di sini ya. Untuk paribasanya nanti Mister akan berikan contoh yang lain. Yang penting 3 yang kalian catat aja tadi. Alon-alon asal kalakon, kawasai dina daun tales, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Itu dihafalin, diingatkan lagi yang 3. Selebihnya nanti insya Allah akan ditambah lagi dari pertemuan kita yang akan datang. Oke, baik. Sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan dari materi ini? Tidak ada. Tidak. Tadi pahami? Tugasnya apa, Mister? Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, semuanya. Tugasnya apa? Yuk, Mister, selamat. tugasnya apa? Mister, tugasnya apa? Tidak ada tugasnya, tugasnya hanya apa? kalian tugas. tidak ada. Hey. Assalamualaikum. Bahasa aca baca di halaman 10. Baca. Dadah.